Halo sobat semuanya, berjumpa kembali Keigo di sini. Nah, di video kali ini adalah part 2 dari BMX 100 untuk Tamiya Frame yang di part 1 sebelumnya part-partnya sudah saya bahas ya, apa saja part-part yang dipakai. Nah, untuk Tamiyanya mana? Ini dia, tanpa berpanjang-panjang supaya videonya nggak kepanjangan ini. Pasti muncul pertanyaan ya, bodinya mana nanti ya di terakhir video, di terakhir penjelasan saya kasih lihat bodinya seperti apa. Nah, pembahasan kali ini saya akan bahas depan, tengah, belakang, bawah, lalu bagian dalam untuk Tamiya-Tamiyanya ya. Nah, untuk di bagian depan saya pakai HG ya 1,5, saya double 2, jadi tebel jadi 3 mm. Ini tiangnya pakai AO ya, tiang pakai AO, langsung ditutup lock nut aja, kasih spacer 13-12 roller. Lalu di sini pakai roller 13 lagi ya, jadi pas dengan tiang AO-nya. Nah, kalau dilihat saya ingin roller dengan HG ini tidak terlalu nempel, jadi di tengah-tengah sini ya saya kasih spacer 2 mili nih. Sorry, saya kasih ring 2 mili. Ya, jadi untuk membatasi supaya ada ruang ya, tidak terlalu nempel. Nah, untuk damper depannya pakai slim yang kecil. Ini saya lupa pakai tiang berapa, ditutup lock nut juga. Nah, bawahnya ini tembus ke sasis ke bawah nih, ke HG bawah stick es krim. Jadi stick es krim pakai 2 ya, di countersunk di sini rata. Di sini langsung tembus ke pengunci HG yang ada di sini. Oke, jadi depan kurang lebih seperti itu. Nah, ini bagian bawahnya seperti ini ya. Nah, untuk tiang dampernya di HG-nya, jadi nggak kena ke chassis. Bagian tengah, cuman bagian tengah ini aja yang tidak pakai HG. Ini pakai FRP AR chassis karena HG AR chassis sudah tidak ada, sudah fosil. Saya harap sih keluar lagi ya, re-release lagi. Jadi tinggal saya ganti. Jadi ini pure pakai FRP biasa, AR chassis juga ini dampernya juga AR chassis, tiangnya juga pakai AR chassis bawaan FRP ininya ya, yang paling panjang. Lalu kita ke bagian belakang juga ini yang pakai stick yang bisa pakai 13-19. Belakangnya juga saya double. Nah, saya double jadi 3 mm ya. Lalu remnya, rear brake stay-nya juga pakai HG ya, BMX 100 original semua, tapi nggak di double. Nah, antara rear brake dengan sticknya di atas ini saya pakein spacer 6 mili 2 ya, langsung di countersunk. Jadi bagian bawahnya countersunk-nya di ujung lubang pertama, lalu di lubang sini untuk pengamannya ya, lalu di sini dan di sini untuk HG-nya. Nah, jadi posisinya seperti ini. Jadi lingkaran ininya, garis sini berada di sisi ban. Tapi kalau mau dipasang terbalik ya, sisi sini di sini, berarti nanti pada saat di IC itu yang kena bagian sini dulu. Nah, ini tergantung ya. Kalau ini kan idealnya saya nih. Kalau teman-teman kan ada juga yang pasangnya di sisi sebelah sini. Nah, pakai tiang berapa sih belakangnya? Belakangnya ini pakai tiang biasa aja. Saya nggak jadi pakai yang tebel tuh ya. Ukuran 40. Sorry. Ini tiang ukuran 40 mili biasa, pakai multi brake set chassis hitam di sini ya. Dikasih spacer 6, roller 13 mili 2 ya. Langsung ditutup sama baut aja di sini. Nah,
Jadi di sini supaya pas, ini idealnya saya ya, karena orang menurut teman-teman banyak yang bilang kalau ini kepanjangan, tapi tergantung masing-masing selera dan idealnya orang ya. Saya ingin mengakali kalau roller belakang bawah dengan roller depan bawah ini tidak jauh beda tingginya, makanya ini saya pakai spacer 6 di sini. Lalu untuk menyambungkan HG rear brake stay-nya ini tidak pakai spacer lagi, jadi langsung pasang ke bodi. Nah, jadi di belakangnya agak tinggi, nanti kita bahas ground clearance-nya. Karena saya ingin roller belakang ini dengan depan ini tidak terlalu jauh atau sejajar lah. Kalau dia sejajar. Nah, dan juga kalau ini kan agak pendek ya, 6 mili di sini ya. Nah, untuk mengakali supaya ini roller dengan stick atas dan pengaman HG pengaman di sini, supaya roller ini berada di tengah, saya kasih spacer, nggak tahu ini saya lupa spacer ukuran berapa ya. Nah, jadi ukurannya pas dengan tiang 40 mm ini. Jadi seperti itu. Nah, ini langsung ditanam kaku ya di baut. Belakangnya dampernya pakai burger. Ini yang 30 mili. 30 mili di lock nut. Ya. Kalau khawatir kepanjangan, dibolonginnya di sini nih, takutnya nanti nggak masuk di car dimension checker. Ya, pengalaman pakai super itu kalau long tail dipasangnya di sini. Kalau dipasang di sini nggak masuk car dimension checker. Nah, coba deh kita tes di car dimension checkernya. Ini ada car dimension checker, kita masukkan mobilnya. Nah, jadi untuk space kanan kirinya sedikit sekali ya, karena mungkin sedikit pas track. Nah, kalau untuk belakangnya masih ada jeda sedikit nih. Nah, jadi kemungkinan untuk dipasang di sini masih bisa. Ya. Masih bisa, maksimal dampernya masih bisa masuk. Gitu. Tapi kalau long tail yang pakai super tuh nggak bisa di sini nih. Oke. Jadi ini saya ambil lagi mobilnya. Nah, untuk bawahnya seperti apa sih? Nah, ini bawahnya. Jadi di countersang di sini ini tidak di countersang sama saya. Ya, karena masih tinggi lah, ketutup nggak berpengaruh ketinggian ke ban. Jadi ini ya kurang lebih countersang ini saya jelaskan tadi. Nah, kalau untuk bannya pakai low profile, super hard low profile, saya tembus pakai hollow, udah di balancing juga. Semoga balance sih. Kemarin balancing ya lumayan balance lah. Nah, untuk shaftnya, propeller shaftnya pakai hollow. Saya nggak bongkar ya, kelamaan takutnya nanti. Ini masih saya pakein atomic karena untuk ngincer itemnya aja. Ini speednya 35:1. Nah, jadi dalamannya cuma itu aja. Oh ya, ini bearingnya pakai Florin. Ya, di sini. Oke, jadi kurang lebih dari samping seperti ini ya. Jadi kenapa saya pakai 40 mm ini lagi-lagi tergantung idealnya teman-teman ya. Kalau untuk display, nah ini kebetulan karena BMX 100 sayang juga nih kalau turun track. Khawatirnya patah ya kan, jadi rencana mau bikin lagi deh BMX 50 deh, 50-50. Nah, jadi idealnya ini 40 ini saya mau samakan dengan panjang tiang depan. Nah, sebenarnya kalau mau pakai 30 sih nggak apa-apa ya, tinggal diganti. Dan rata-rata nggak nyampe 40 sih pada pakai ya. Ya, tapi kok ada juga sih STO yang pakai 40 juga ada. Nah, ini menurut teman-teman kepanjangan, tapi tergantung idealnya seperti apa. Nah, tadi udah ngomongin ground clearance. Sekarang kita bahas ground clearance-nya. Kalau untuk belakang, ini kan belum dipasang busa rem ya. Ini masih tinggi sekali nih, ini aja masih masuk tuh. Ya. Ini masih masuk. Kalau depannya juga masih masuk tuh.
mentok di sini. Nah, jadi semalam saya coba pakai rem yang sudah ya sekitar 90% terpakai lah. Kalau di belakang dipasang rem itu harus ditumpuk 2, dapatnya 2 mili. Sekitar segini. 2 mili dapat. Kenapa saya bikin tinggi? Karena saya idealnya tidak mau terlalu bawah ini ya. Kalau ininya terlalu bawah kan harus ditambah spacer di sini ya. Jadi terlalu bawah, jadi mau nggak mau rollernya dipasang di atas. Saya mau di bawah stick rollernya. Nah, itu yang kedua. Tadi yang pertama, yang kedua saya mau sejajar dengan yang depan. Idealnya teman-temannya aja gimana. Nah, untuk mengakali ground clearance supaya mendekati 1 ya idealnya saya cuman main di 2 mili. Ada juga kok yang juara saya tanya ground clearance belakang berapa, 2,5 pakai Super 2 sih dia. Nah, kalau yang depan saya coba semalam pasang 1 aja, tumpuk itu dapatnya 2,5. Kalau belakang harus ditumpuk 2 rem ditumpuk dapatnya 2 mili ideal ya. Nah, kenapa 2 mili saya ngincernya karena 1 pas dengan di sini 2 mili. Kalau misalnya dapat 2 mili ban di bubut otomatis dia berkurang. Ya, dapatlah mungkin 1 sekian gitu loh, nggak nyampe 2 mili lagi. Jadi tambah ideal lagi. Nah, itu kurang lebih penjelasan untuk instalasinya ya, pemasangan dan parts yang dipakai. Jadi sekali lagi seperti ini. Ini chassisnya ABS ya, bawaan kit mag frame-nya jadi silver dan hitam ya. Originalnya seperti itu. Nah, sekarang mana nih bodinya? Nah, ini dia bodinya nih. Tada. Nah, ini body. Nah, sekitar 8 bulan 7 bulan ya, 7 bulan 8 bulan lah ya, nggak bikin atau nggak rakit. Nah, ini sebenarnya udah pas parts sudah terkumpul, ini body udah saya langsung pesen ke Om Leo Permana, nanti Instagramnya ada di deskripsi ya. Nah, jadi memang ceritanya ini pengennya saya hijau, hitam, dan silver metallic. Hijaunya ini hijau Tosca. Nah, pas sudah ke pesan, saya baru ingat, oh iya kalau ternyata HG-nya ini juga warna hijau, jadi pas sekali. Jadi tidak ada unsur kesengajaan nih untuk menyamakan dengan warna di sini nih. Nggak kebayang kalau misalnya saya pilih warna lain, nabrak dengan warna ini. Oke, langsung saya pasang. Seperti apa tampilannya? Saya pasang penguncinya dulu ya. Oke, ini dia. Wah, gimana menurut pendapat teman-teman semua nih sobat? Matching nggak kira-kira? Ini kebetulan sih ya. Nah, jadi ini sekali lagi idealnya saya bisa di komen aja apa yang kurang, apa yang kira-kira perlu diberi masukan ya. Jadi semua tergantung ideal builder atau para racer Tamiya ya. Jadi saya juga ini ngambil inspirasi dari beberapa teman ya, atau berbagai dari builder-builder di Indonesia. Nah, jadi sekali lagi begini tampilannya. Komen ya, seperti apa Tamiya hasil BMX-nya ini nih setelah jadinya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dipasang rollernya jadi 1, 2, 3, 4 pasang, jadi ada 8 roller. Nah, kalau kita lihat kita ke papan checker ya. Kalau dilihat dari depan, untuk rollernya nempel ya, atas bawah nempel, cuman yang 12-nya memang nggak nempel. Belakang juga nempel, kelihatan. Nah, kelihatan ground clearance-nya masih agak jauh. Jadi depan kalau udah pakai busa tadi 2,5, belakang saya double jadi 2. Nah,
Oke, untuk para suhu Tamiya, para racer Tamiya, silakan di komen video ini ya. Bagaimana pendapatnya? Untuk BMX idealnya seperti apa? Ya, saya tunggu komentarnya. Oke, saya pikir tidak berpanjang-panjang. Sekian video saya kali ini untuk parts 2 atau part terakhir dari BMX 100 Mark Frame yang saya coba rakit ini. Jangan lupa like ya atau dislike jika tidak suka dengan video ini, like jika suka. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya yang terbaru. Sampai jumpa. Terima kasih.